Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman, yang menganugerahkan kepada kita nikmat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan kesempatan kita untuk menghirup nafas di pagi hari ini. Walillahil hamdu wal minnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid yang alhamdulillah kemarin kita membahas sedikit, telah membaca sebagian dari hadis Husain ibn Abdurrahman yang menyampaikan bagaimana diskusi dan dialog beliau dengan Sa'id bin Jubair rahimahullah, yang kemudian Sa'id rahimahullah menyampaikan sebuah hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang di dalam hadis tersebut disampaikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditampakkan kepada beliau umat-umat terdahulu, yang di dalam apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang saja, kurang dari 10 orang. Ada seorang nabi yang diikuti cuma 2 orang. Ada seorang nabi hanya diikuti oleh 1 orang. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau melihat ada seorang nabi yang menghadap Allah tidak punya pengikut sama sekali. Allahul musta'an. Dan kemudian ikhwatul iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu umat yang sangat besar, yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengira itu adalah umatnya. Karena memang umat Muhammad bin Abdullah, alhamdulillah, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbesar dari umat para nabi-nabi terdahulu. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwatul iman benarnya dan kebenaran akan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di kehidupan alam semesta ini seiring dengan ketetapan yang ditetapkan di dalam syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia di antara manusia biasa. Andai kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hanya seorang yang mengklaim nabi dan tidak mendapatkan dukungan wahyu, dari mana beliau sallallahu alaihi wasallam akan tahu atau tahu bahwa umatnya akan berlangsung sampai hari ini dan berjumlah miliaran, yang mereka itu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang loyal, yang setia kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, namun ternyata umat yang besar yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian disampaikan kepada beliau, namun lihatlah di ufuk sana, ternyata ada umat lagi yang lebih besar lagi. Yang ketika ternyata ada umat yang lebih besar lagi, disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 manusia dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk 70.000 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, beliau masuk ke dalam rumahnya. Maka manusia pun berdiskusi. Di antara mereka ada yang mengatakan, ini pasti yang
masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana setelah kita singgung kemarin, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka menghabiskan waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Diskusinya, debatnya bukan debat kusir tentang ini dan itu, ya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Apalagi yang memperdebatkan adalah tentang isu-isu kekinian yang tidak memberikan manfaat sama sekali untuk diri kita, kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Ya, meributkan tentang pilpres, tentang pemilihan pilkada, siapa calon yang naik dan yang bakal turun, membicarakan tentang yang lagi tren di media sosial tentang kejadian-kejadian ini dan itu. Ya, sebagian kita banyak menghabiskan waktu kita berdiskusi dan bahkan sampai panas, sampai menegakkan al-wala wal bara, cinta dan benci karena tidak sesuai dengan pandangannya tentang suatu pendapat atau tentang berita tertentu. Hanya itu yang mereka munculkan ikhwatal iman, bukan terkait dengan urusan dunia, tidak terkait tentang urusan akhirat, tidak terkait tentang urusan agama sama sekali. Ikhwatal iman. Maka di antara sahabat mengatakan ini pasti adalah yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat di mata para sahabat sendiri, dan tidak mungkin hal itu mereka yakini kecuali berdasarkan apa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang keutamaan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ya, dan orang-orang yang terdahulu yang memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bagaimana mulianya para sahabat dalam sebuah hadis yang sahih, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan pernah kalian mencela sahabatku. Jangan pernah kalian mencela sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, andai kata salah seorang di antara kalian bersedekah emas seberapa gram? Sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud. Berapa ton emas sedekah yang kita keluarkan? Berapa nilai rupiahnya? Tidak akan bisa menggapai sedekah pahala, tidak akan bisa menggapai pahala sedekahnya sahabat, hanya segenggam sedekah mereka atau separuhnya. Subhanallah ikhwatal iman, itulah kualitas kedudukan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka mereka menduga bahwa 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini adalah para sahabat. Kemudian yang lain mengatakan mungkin mereka yang terlahir dalam Islam, yang mereka tidak berbuat syirik sama sekali, yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini sebagian sahabat menduga yang seperti ini. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagian sahabat mereka ini dulunya musyrik. Tapi kita tahu bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa yang lalu. Bahwa dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, walaupun syirik, namun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada mereka yang ternyata keutamaan ini bisa diperoleh oleh siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal mereka memenuhi 4 kriteria yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siapa mereka? Nabi SAW bersabda, yang pertama, hum alladzina la yastarqun. Mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Tidak minta untuk diruqyah. Meruqyah itu sunnah. Ya, meminta untuk diruqyah boleh atau tidak? Boleh, ya, bukan haram, ya. Tapi mana yang lebih afdal? Meminta diruqyah atau tidak minta untuk diruqyah? Yang lebih utama tidak minta diruqyah. Ya, ketika ada seseorang sakit atau kita sakit, jangan minta diruqyah oleh orang lain.
Ya, jangan pernah minta diruqyah untuk oleh orang lain dengan harapan agar kita termasuk mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ikhwatal iman. Dan jika misalnya kita tidak minta diruqyah, tiba-tiba kita dijenguk oleh seseorang teman, seorang talibul ilm, atau seorang dai, atau salah satu teman kajian kita, dan ketika menjenguk kita dan mengetahui kita sedang sakit, dia pun meruqyah kita. Apakah kita tidak mendapatkan keutamaan ini? Kita masih mendapatkan keutamaan ini. Ya, kita masih mendapatkan keutamaan karena kita diruqyah bukan karena minta diruqyah. Ya, dari sini ada satu hikmah yang perlu diperhatikan, bahwa jika ada di antara antum yang sedang sakit atau teman yang sedang sakit, antum menjenguknya, jangan menunggu dia minta diruqyah, segera ruqyah dia. Ya, jangan menunggu dia untuk minta diruqyah, segera ruqyah dia, bacakan ayat-ayat ruqyah, doa-doa ruqyah sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW tanpa dia bertanya atau meminta atau yang sebagainya. Artinya ketika seseorang diruqyah tanpa harus dia meminta kepada yang lain, maka dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan jatah di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Karim. Pertanyaannya ikhwatal iman, kenapa minta diruqyah ini bisa menyebabkan seseorang kehilangan kesempatannya untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Sudah Anas jelaskan bahwa minta diruqyah itu hukumnya boleh, bukan tidak boleh. Tapi ketika kita minta diruqyah, maka itu mengurangi nilai ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai tawakal kita berkurang karena kita minta diruqyah kepada seseorang. Karena seringkali ketika kita minta ruqyah dari seseorang dan kemudian orang itu meruqyah kita dan kemudian kita merasakan dampak yang baik dari ruqyah yang dibacakannya, maka kita memiliki kesan tertentu kepada si peruqyah. Masya Allah, si fulan ruqyahnya manjur, si fulan begini dan begitu, dan ada kesan tertentu di hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu mengurangi nilai tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, minta diruqyah menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Walaupun hal itu adalah boleh. Karena apa? Karena itu mengurangi tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yaktawun. Pertama, tidak minta diruqyah. Dan yang kedua, tidak berobat dengan kai. Oh ya, afwan ikhwatal iman, kebetulan ana sedang melakukan safar ya, jadi kebetulan lagi di kota Garut karena ana ada kandang kambing di sini. Ya, setiap pekan ana harus ada survei melihat kambing-kambing yang ana pelihara. Jadi alhamdulillah dengan perkembangan teknologi yang ada ini, kajian kita tetap bisa dilaksanakan walaupun ana sedang tinggal di salah satu kamar hotel yang ada di Garut ini. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, tidak pernah berobat dengan kai. Kai itu apa? Kai adalah berobat dengan menempelkan besi panas di salah satu titik-titik akupuntur tertentu. Entah itu di kaki, entah itu di tubuh, entah itu di tempat yang lainnya. Hukum berobat dengan kai makruh, ya, makruh, hukumnya adalah makruh. Ya, tidak disukai oleh Nabi SAW, tapi tidak sampai kepada derajat haram. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Tidak tatayyur. Tatayyur itu, ikhwatal iman, adalah menganggap untung atau sial dengan hal-hal tertentu yang tidak ada hubungannya. Contoh, sebagian kita ketika mendengar suara burung gagak, ya, ketika mendengar suara burung gagak, apa yang dia ada di benak dan asumsinya? Oh, ini bakal ada orang mati. Ya, ketika ada kupu-kupu masuk rumah, apa yang dia menurut anggapan mereka? Bakal ada tamu. Ya, kemudian ketika ada suara tokek yang berbunyi, ya mereka hitung ini untung, rugi, sampai suara tokek berakhir. Ya, atau misalnya ketika di antara kita sedang membersihkan hal tertentu di rumah, tiba-tiba salah satu foto yang kita taruh, foto pernikahan kah, foto apa yang ada di rumah misalnya sebagian kita, ketika jatuh, wah ini sial ini, nanti akan terjadi perceraian atau perkelahian dan yang lain sebagainya.
Ini adalah tatayyur, dan tatayyur hukumnya haram dan syirik. Tatayyur hukumnya haram dan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada hubungannya kupu-kupu masuk rumah dengan tamu yang bakal datang. Tidak ada hubungannya gagak seramai apapun dengan orang yang bakal mati. Ya, tidak ada hubungannya dengan ini dan itu. Tidak ada hubungannya ketika seseorang melakukan suatu aktivitas tertentu, kemudian atau tidak melakukan aktivitas tertentu, akan berdampak kepada nasib untung dan rugi seseorang di masa akan datang yang tidak ada hubungannya sama sekali. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tatayyur ini adalah meyakini akan adanya sesuatu hal gaib yang bakal terjadi, ya, untung atau rugi, sial atau tidak, sehat atau sakit, hidup atau mati, yang bakal terjadi di kemudian hari itu adalah terkait tentang masalah-masalah gaib. Dan sebagian orang menggantungkan hal ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tatayyur ini. Ya, dan banyak bentuknya di masyarakat kita. Sebagian masyarakat kita memiliki keyakinan-keyakinan spesifik tentang masalah-masalah yang seperti ini. Ada sebagian masyarakat Sunda dengan istilah pamalinya, ya, orang Jawa dengan kualatnya, yang itu semuanya adalah syirik. Ya, itu adalah perbuatan syirik karena mengaitkan hal-hal gaib dengan hal-hal tertentu yang tidak ada sangkut pautnya. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak tatayyur. Ini yang keempat. Yang ketiga. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Ya, mereka hanya menyerahkan segala urusan mereka bukan kepada apapun dan siapapun, namun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini adalah di antara amalan hati yang besar, ikhwatal iman, yang menunjukkan sikap dan ibadah para aulia Allah, para nabi, para rasul yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu menggantungkan hati kepada Allah dengan penuh ikhtiar. Ya, menggantungkan hati kepada Allah dengan penuh ikhtiar. Hati tetap diam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh sibuk bekerja, anggota tubuh sibuk beramal untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Tawakal bukan berarti berpangku tangan. Tawakal bukan berarti diam saja. Tawakal itu dengan menjalankan sunnatullah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan bagi seseorang. Jadi jangan salah persepsi tentang tawakal. Ketika seorang bergantung sepenuhnya kepada apa yang dia lakukan dan dia perbuat, ya, saya sudah melakukan ini, saya sudah membuat perencanaan yang sangat sempurna. Saya sudah berdiskusi dengan pakar-pakar yang paling hebat di dalam masalah ini, ya, di dalam proyek yang sedang saya jalani. Insya Allah persentase kegagalan 1,sekian%, ya, tidak kurang dari 1%, tidak lebih dari 1%, karena sudah diperhitungkan dari A sampai Z-nya dan yang lain sebagainya. Sikap seperti ini sikap tidak tawakal. Tidak tawakal. Tawakal itu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yang kita lakukan bukanlah penentu yang dominan terhadap apa yang terhadap keberhasilan apa yang dilakukan oleh seseorang. Dan subhanallah ya ikhwatal iman, di antara hikmah dan hikmah yang terbesar yang terjadi di dalam era wabah ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghambat gerakan apapun dan siapapun di alam semesta ini, di muka bumi, ya, bahwa tidak semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana kita. Semuanya terjadi sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan rencana kita. Ketika Allah menghendaki bakal terjadi, ketika Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Dan tidak pernah kita merasakan begitu dekatnya ajal kita seperti di masa kita saat ini, yang kita merasakan betapa mudahnya seseorang terkena wabah dan sebentar saja drop dan kemudian meninggal dunia. Dan itu mengajarkan kepada kita untuk selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat dari dosa-dosa, bahwa surga dan neraka itu lebih dekat kepada kita ketimbang tali sandal kita sendiri, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memisahkan kita hanya al-maut, dan al-maut itu datang sewaktu-waktu, kita tidak pernah tahu. Dan di antara ciri dekatnya hari kiamat adalah banyaknya seseorang yang mati dalam keadaan mendadak. Syekh kami, Syekh Ali Al-Halabi rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, beliau
kurang lebih sepekan yang lalu masih berkomunikasi dengan ana via telepon. Ana minta kepada beliau untuk membuat sebuah rekaman singkat nasihat terkait tentang fenomena membela Nabi SAW dengan sikap yang hulu atau sikap acuh tak acuh terhadap pembelaan terhadap Rasulullah SAW. Masih seperti itu. Selang 2-3 hari beliau menyatakan sakit, 2 hari meninggal dunia. Subhanallah. Inilah kehidupan dunia ikhwatal iman yang semuanya wa ila rabbikal muntaha. Semuanya akan kembali kepada Tuhanmu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi SAW menyampaikan tentang 4 kriteria dari mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dengan 4 sifat ini, jaga 4 sifat ini, maka insyaAllah kita termasuk di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yaitu yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak pernah tatayur, menganggap untung dan rugi, ya sial dan tidak sial, hanya karena dengan hal-hal tertentu yang tidak ada kaitan dan hubungannya sama sekali. Kemudian yang keempat, bertawakal penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi SAW menyampaikan hal ini, kemudian Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an mengangkat tangannya. Dia mengatakan, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar menjadikan aku di antara mereka. Perhatikan tauhidnya para sahabat. Mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah saya termasuk ya di antara itu. Mereka tidak berbicara meminta kepada Nabi SAW. Tidak meminta kepada Nabi. Mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar saya termasuk di antara mereka. Subhanallah ikhwatal iman. Itulah tauhidnya para sahabat. Bukan kepada sosok seorang habib. Bukan kepada sosok seorang saleh, syekh, guru, ustadz. Walaupun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan tidak serta-merta, ya Rasulullah saya bersamamu di surga ya. Ya Rasulullah saya begini, tidak. Tapi ya Rasulullah, mintakan kepada Allah. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya termasuk di antara 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta minhum. Engkau termasuk mereka. Dan nanti insyaallah kita melihat bagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sesuai dengan apa yang beliau sebutkan. Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu wa ardhah adalah di antara para sahabat yang mati syahid ketika melawan orang-orang yang murtad di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau bersama pasukan Khalid ibnul Walid radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan itu menunjukkan benarnya nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan Ukasyah termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan beliau mati dengan kondisi yang terbaik, husnul khatimah di dalam jihad fi sabilillah untuk li'ila'i kalimatillah, untuk memuliakan kalimat Allah Subhanahu wa taala, memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang lagi yang mengangkat tangan dan mengatakan, saya juga ya Rasulullah. Saya juga mintakan kepada Allah untuk termasuk di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Namun Nabi SAW bersabda, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Ungkapan Nabi SAW, sabaqaka biha Ukasyah, itu bukan berarti bahwa orang tersebut tidak termasuk di dalam hal itu. Namun sikap ini disampaikan oleh Nabi SAW bahwa Nabi SAW menjaga jangan sampai nanti ketika beliau mengiyakan kepada si fulan ini, kemudian nanti akan muncul orang lain dengan mengangkat tangan yang sama dan sedangkan orang itu tidak termasuk kriteria. Ya, misalnya orang munafik. Orang munafik mengatakan, ya Rasulullah saya juga misalnya. Sedangkan dia tidak termasuk kriteria di antara mereka yang masuk surga, yang berhak atau layak untuk masuk ke dalam surga. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini sangat jelas dengan keterkaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, bahwa hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang merealisasikan tauhid dengan benar dan mengharapkan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya dengan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yaitu yang pertama, keutamaan para salafun saleh terdahulu. Bahwa mereka
tidaklah melihat setiap fenomena yang terjadi di alam semesta ini sebagai sebuah fenomena alam begitu saja. Namun mereka menyadari bahwa apapun yang terjadi di muka bumi saat ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada hikmah besar dari ketetapan Allah yang terjadi di alam semesta. Bukan cuma sekedar bintang jatuh begitu saja, ya, tapi di situ ada hikmah tertentu. Allah melempar syaitan, ya, dan juga setiap fenomena yang kita lihat, ikhwatal iman, itu sangat terkait dengan semua syariat dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita melihat bagaimana para salafun saleh terdahulu, mereka sangat menjaga keikhlasan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menjauh dari riya dan sum'ah. Maka kita melihat di dalam athar ini bagaimana Husain bin Abdurrahman ketika beliau mengatakan, "Iya, saya semalam bangun, tapi saya sedang tidak sholat, bukan sedang sholat." Ya, dia menyampaikan hal itu. Karena apa, ikhwatal iman? Karena dia khawatir jangan sampai bangunnya dia di malam hari dikira bahwa dia sedang tahajud, dikiranya dia sedang qiyamul lail dan yang lain sebagainya. Sedangkan tidak sedikit dari kita, ya, bikin status ayo sholat malam, kemudian dia tidur lagi tiap malam begitu doang, ya, tidak melakukan ibadah, atau melakukan ibadah tapi kemudian menyebarkannya di media sosial dan yang lain sebagainya, menunjukkan bahwa dia termasuk orang yang bangun pada waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan asar yang kita kaji ini adalah disunnahkan bagi seseorang untuk bertanya dalil dari sikap yang dipilihnya. Ya, bertanya tentang dalil dari sikap yang dipilihnya. Bagaimana salafun salih terdahulu ketika bertanya kepada Abdurrahman, ya, Husain bin Abdurrahman, Sa'id bin Jubair bertanya, "Kenapa engkau minta diruqyah? Apa yang menyebabkan engkau minta diruqyah?" Itu ditanya tentang dalilnya. Dan juga menunjukkan bahwa ketika seseorang beramal dengan dalil, maka amal itu adalah baik dan benar selama dia merujuk kepada dalil dan sesuai dengan aplikasinya. Dan ingat, ikhwatan iman, bahwa tidak selalu seseorang memiliki dalil tertentu menunjukkan benarnya perbuatan atau sikap yang dipilihnya karena berdasarkan sebuah dalil tertentu. Ya, ada satu kaidah, ada satu ilmu yang bernama ilmu usul fiqh, yang di dalam ilmu usul fiqh itu diajarkan bagaimana menggunakan dalil dengan cara yang benar. Ya, tidak serta-merta. Misalnya seseorang zikir teriak-teriak rame-rame dengan menari-nari, kemudian ditanya apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman, "Uzkuruni azkurkum." Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Itu dalil ayat untuk keutamaan zikir. Maka dengan dalil itu dia zikir rame-rame dengan semau-maunya, dengan menari-nari, dengan bergerak ke sana kemari dengan tidak jelas, ya, dan dia mengatakan itu sebagai zikir yang sedang dia ucapkan kepada Allah. Sedangkan dia mengesampingkan bahwa bagaimana para salafun salih terdahulu, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa zikir itu mendatangkan ketenangan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang menari-nari, memutar-mutar tubuhnya, badan dari ujung rambut sampai ujung kaki bergoyang dan bergetar, kemudian dia mengatakan bahwa dia sedang khusyuk? Yang seperti itu bukanlah bentuk dari kekhusyuan, ya, sangat jauh dari hikmah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatal iman, di dalam athar ini juga terdapat faedah bagaimana seorang itu semestinya menyampaikan ilmu dengan lemah lembut dan penuh hikmah. Sebagaimana Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau mengatakan bahwa alangkah baiknya seseorang itu bersikap dengan dalil yang telah sampai kepadanya. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwa saya telah memiliki dalil yang lain, yang lebih sahih, yang lebih bisa diamalkan dan mendatangkan kebaikan, yaitu akan menyebabkan seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian ikhwatal iman, di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya kita
meruqyah. Ya, bolehnya kita meruqyah atau berobat dengan ruqyah. Itu sesuatu yang boleh dan sunnah. Kemudian ikhwatal iman. Di dalam hadis ini juga adanya sebuah anjuran jika ada sesuatu yang disyariatkan dan boleh, namun ada yang lebih baik, maka sebaiknya kita melakukan hal yang lebih baik. Minta diruqyah itu boleh. Tapi ada yang lebih baik dari minta diruqyah, yaitu tidak minta diruqyah. Ya, dengan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta diruqyah itu boleh. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, tidak minta diruqyah kepada siapapun, kita lebih ruqyah mandiri, kemudian kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berobat dengan pengobatan yang syar'i, maka dengan cara yang seperti itu adalah lebih utama dan lebih afdal bagi seseorang. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini juga terdapat keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan kepadanya umat-umat nabi-nabi terdahulu. Ini di antara keutamaan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara keutamaan hadis ini adalah para nabi jumlah pengikutnya beragam. Ya, jumlah pengikut para nabi beragam. Dan juga di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu bantahan anggapan orang yang mengatakan bahwa banyak itu pasti benar. Tidak demikian. Ya, kebenaranlah yang menjadi tolak ukur, bukanlah jumlah pengikut yang ada. Bayangkan dalam hadis yang sedang kita baca ini ikhwatal iman, Nabi SAW menyampaikan ada nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Ada nabi yang cuma diikuti oleh 2 orang, nabi yang diikuti oleh 1 orang, dan bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya, tidak ada pengikutnya sama sekali. Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur nabi itu dengan dikatakan kamu orang yang gagal karena tidak memiliki pengikut, karena kesuksesan di dalam dakwah bukan berapa jumlah pengikutnya. Karena dakwah ini bukan partai. Ya. Ketika dakwah itu basisnya adalah partai, mengajak orang untuk mendukung suatu partai atau organisasi politik tertentu, maka target utamanya adalah mengumpulkan suara. Tapi dakwah tidak demikian. Dakwah adalah mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diterima, didengarkan, tidak diterima, tidak didengarkan, bukan urusan kita. Selama kita berusaha untuk menyampaikan itu dengan ikhlas, hasil Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menanyakan hasilnya. Allah menanyakan bagaimana kita melakukannya. Apakah karena Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, mengajak kepada yang hak atau tidak? Ya. Jadi dakwah ini ikhwatal iman, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga dakwah salaf dengan demikian rupa, dengan hebatnya, semakin ditekan, semakin melejit ke sana kemari, ya, karena dakwah ini walillahil hamd, Anda perhatikan banyak didukung oleh para dai-dai yang ikhlas, para ulama-ulama yang ikhlas, yang mereka ini berdakwah dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan dunia, tidak mencari pengikut, tidak mengharapkan ini dan itu. Ya, tidak mengharapkan banyaknya orang yang mau mendapatkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kebenaran, minta kepada Allah untuk dijaga keikhlasan, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memenangkan agama ini dan memenangkan manhaj yang mulia ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam hadis ini kita mengambil hikmah, di antaranya adalah wajibnya mengikuti kebenaran walaupun sedikit pengikutnya. Wajibnya mengikuti kebenaran walaupun pengikutnya sedikit. Ya, jadi janganlah kita menunda diri kita untuk mengikuti yang hak hanya karena mereka minoritas, hanya karena melawan arus yang besar. Tidak demikian. Karena kita semuanya akan sendirian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri. Ya, kita tidak akan bisa mengajak presiden kita tidak bisa mengajak teman-teman partai kita tidak bisa mengajak si fulan dan allan, kita tidak bisa mengajak siapapun. Ketika kita dihadapkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebagaimana kita mati sendiri. Keluarga kita tidak ada yang menemani kita. Kita hanya ditemani dengan amal ibadah kita. Maka jangan pernah menunda untuk bertaubat. Jangan pernah menunda untuk mengikuti al-haq walaupun ditentang oleh banyak orang. Ikuti kebenaran itu walaupun kita menjadi orang yang terasing, karena Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, bada'al islamu ghariban
wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan aneh dan asing, dan Islam akan balik dalam keadaan aneh dan asing. Maka beruntunglah bagi orang yang terasing pada saat itu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini juga menjelaskan akan keutamaan Nabiullah Musa alaihissalam, bahwa beliau memiliki pengikut yang banyak. Di dalam hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat inilah umat yang terbesar di antara umat para nabi yang lain, umat terbesar. Kita walillahil hamd, ikhwatal iman, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, separuh penghuninya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Separuhnya lagi adalah umat nabi-nabi yang lain. Fabiha wa ni'mah. Itulah nikmat yang sangat besar. Kemudian juga di dalam hadis ini keutamaan bagi mereka yang mengamalkan tauhid dan pahalanya. Di dalam hadis ini juga ada hikmah yang lain, bolehnya kita berdiskusi dalam urusan agama, menanyakan dalil, ya, kemudian mengambil faedah dari dalil yang disampaikan oleh lawan kita, lawan diskusi kita. Dan lawan diskusi ini bukan artinya lawan, ya. Dia adalah partner kita, teman kita, dan itu adalah suatu hal yang biasa dan wajar di antara para talibul ilm. Bukan berarti ini adalah sesuatu yang tahdzir, mentahdzir, mencela, hina, menghina, tidak seperti itu. Diskusi ilmiah tentang dalil dari suatu perkara adalah sesuatu yang hak. Silahkan baca kitab-kitab para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan yang lainnya, Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka mendiskusikan dalil temannya dan kemudian mengkritisinya, membantahnya, menunjukkan mana yang rajih, mana yang lemah, dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga dalamnya ilmu para ulama salaf terdahulu, ya, bahwa mereka memahami kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka semua yang mendengar hadis ini, mereka sadar bahwa hal itu tidak serta-merta diraih begitu saja tanpa amal. Harus ada amal. Apa amalnya? Penuhi 4 syarat tadi. Kemudian ikhwatal iman, kita lihat bagaimana ambisi dan semangatnya para ulama salaf, terdahulu, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan orang-orang sesudah mereka. Bagaimana mereka berambisi, berlomba-lomba untuk melakukan amalan yang terbaik. Untuk melakukan amalan terbaik, agar mendapatkan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman, di antara bentuk merealisasikan tauhid, memurnikan tauhid dengan semurni-murninya adalah dengan tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan kai. Ya, dengan tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan kai, yaitu besi panas yang ditempelkan kepada titik-titik akupuntur. Kemudian di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah juga bahwa meminta doa dari hamba Allah yang saleh itu adalah termasuk suatu hal yang dibolehkan. Sebagaimana Uqashah bin Mihsan radhiyallahu an minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan saya. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk di antara 70.000 golongan tersebut." Kemudian juga ikhwatal iman, di dalam hadis ini menunjukkan juga salah satu tanda kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Uqashah bin Mihsan radhiyallahu an termasuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan benar-benar seperti itu di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Uqashah bin Mihsan radhiyallahu an mati syahid di bawah komando pasukan Khalid ibn Walid radhiyallahu an, ya, ketika melawan orang-orang yang murtad dari Islam. Kemudian juga di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Uqashah bin Mihsan radhiyallahu an, dan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menolak kemuliaan adab Nabi, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menolak seseorang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya juga ya." Tapi Nabi bersabda dengan mengalihkan, ya, tidak mengatakan kamu tidak termasuk, tapi Nabi SAW dengan mengalihkan dengan mengatakan kamu kedahuluan dengan Uqashah. Hikmahnya bukan Nabi menafikan sahabat tersebut agar tidak termasuk dari 70.000 golongan, tapi Nabi SAW mengantisipasi jangan sampai orang yang tidak memiliki sifat itu, ya, yang semestinya tidak termasuk dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya juga ya." Sedangkan Nabi SAW tahu bahwa orang itu adalah orang munafik yang sedang duduk di majelis Nabi SAW.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Inilah beberapa hikmah yang bisa kita ambil ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dari hadis Husain bin Abdurrahman ini. Dan alhamdulillah dengan ini berakhirlah pembahasan kita di bab 3. Dan nasihat ana bagi antum yang memiliki buku ini supaya antum membaca kandungan bab ini sebagaimana disampaikan oleh penulis. Karena syarah terbaik untuk buku ini adalah apa yang beliau sampaikan dari kandungan bab yang di setiap akhir bab beliau sampaikan. Nanti insyaallah besok ya Rabbana ya Karim, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas bab 4, takut terhadap syirik. Sampai di sini ikhwatal iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hari ini adalah hari yang baik dengan mengisi dengan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik dan melakukan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.